Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar PHP kembali dan materinya adalah and dan or. Jadi di dalam PHP kita lihat slide dulu ya. And dan or itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Sebentar teman-teman. Oke, ini kelewatan kayaknya. Jadi N-nya pakai simbol N teman-teman ya. Seperti ini. Mana ya? Oke, ini nih ya. Sini dan OR-nya seperti ini. Nah, kalau N itu mungkin dalam bahasa atau matematika logika matematik yang pernah teman-teman pelajari, dia akan benar ketika dua-duanya benar. Kalau OR ketika salah satunya benar, dia benar atau true. Ketika keduanya salah, maka dia false. Tapi kalau N hanya akan true ketika dua-duanya true. Salah satu aja, maka dia akan salah. Misalnya, X lebih dari 10 dan X kurang dari 30, maka dia akan dicetak. Tapi kalau salah satu aja misalnya ternyata, X-nya 20, X-nya 5 misalnya, maka tidak dicetak. Tapi kalau or salah satunya benar karena pakai atau, dia akan tetap dicetak ya. Oke, itu penggunaan and dan or. Kita juga menggunakan, kebalikan atau negasi dengan cara setelah kita, misalnya X sebanding dengan 30 sedangkan X-nya 20 kan, ini kan false kan, tapi kalau pakai tanda seru di depannya maka akan jadi true. Karena dia membalikan logika kondisi yang, awalnya. Oke, kita lanjutkan saja, kita latihan. Di sini kita diminta untuk mencetak 1071 itu kelipatan 3, kelipatan 7, atau kelipatan keduanya, atau bukan kelipatan keduanya. Nah, di sini ada instruksinya teman-teman ya. Berarti untuk mengecek apakah dia kelipatan 3 dan kelipatan 7, kita bisa menggunakan kayak gini, if pakai lambang dolar X, kita modulo dulu dengan 3. Modulo itu kalau dia dibagi dengan 3, apakah sebanding dengan nol? Jadi hasilnya nol nggak? Berarti kalau dibagi 3 tidak bersisa, maka dia akan kelipatan 3 kan? Kita pakai N teman-teman, pakai N dan ketika X-nya kita modulo dengan 7 ya, X modulo dengan 7 sebanding dengan nol. Nah, jadi kalau dua-duanya kondisinya sesuai, maka dia akan mencetak seperti ini teman-teman. Dia akan mencetak X adalah kelipatan 3 dan kelipatan 7, ya, titik koma jangan lupa. Nah, itu kondisi yang pertama. Jadi, kalau dua-duanya ketika dibagi nol, maka dia adalah kelipatan keduanya. Else if, selain kondisi ini, kita tambahkan kondisi yang lainnya. Ketika X itu hanya bisa dibagi dengan 3, teman-teman ya, maka dicetak apa yang dicetak? Yang dicetak adalah X adalah kelipatan 3, tetapi bukan kelipatan 7. Kenapa? Karena dia di sini ngeceknya hanya kelipatan 3. Berarti kalau dia, bukan kelipatan 3 maka tidak dicetak teman-teman ya. Jadi dia akan dicetak ketika kelipatan 3 saja, atau ketika dibagi 3 sama dengan nol ininya ya, sisanya. Oke, kondisi ketiga adalah ketika X-nya dibagi 7, sisanya nol gitu. Berarti X kan kita modulo dengan 7 itu sama dengan nol, maka yang dicetak adalah kita copy aja, X adalah kelipatan 3, X adalah kelipatan 7 ya, tapi bukan kelipatan 3. Nah, terakhir adalah ini else if ya, sorry lupa. Nah, ini juga pakai titik koma. Nah, selanjutnya adalah else aja ya teman-teman, else aja artinya selain 2 kondisi di atas, sorry 3 kondisi di atas, kita bisa pakai kurung kurawal, terus echo, apa yang dicetak? Nah, X bukan kelipatan keduanya, kayak gitu ya. Jadi ini kita punya 4 kondisi ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, ketiga, keempat. Kita coba cek ya, sudah sesuai, kita klik kirim. Baik, itu cara untuk penggunaan
and dan or ya. Kalau and itu ketika keduanya benar maka dicetak, kalau or ketika salah satunya benar atau keduanya benar maka dicetak. Selain itu tidak dicetak. Yang selanjutnya adalah kita akan belajar switch. Switch itu bisa case off kalau di bahasa pemrograman lain. Jadi switch itu pengganti if ya, gitu. Jadi dia akan, berguna banget untuk beberapa kondisi yang biasanya menggunakan angka misal ya, di sini salah satunya adalah 0, 1 ketika misalnya gini, kalau di sini kan if coins, 0, eho kepala, else if 1, ekor, else error. Nah, kita ganti dengan case biasa seperti ini, switch, coin, case 0 ya. Ini parameter atau variabelnya yang kita masukkan. Kalau 0 dia kepala, pakai break jangan lupa. Kalau dia nggak di-break ketika koinnya ketika bener 0, dia akan dilanjut ke ekor nanti. Case 0, case 1 ekor dan default itu ketika, tidak memenuhi keduanya atau else ya kalau di if. Nah, kenapa harus pakai break? Nih misalnya koinnya 0, kan harusnya cukup kepala aja kan yang di-print, tapi ternyata yang keluar adalah kepala ekor karena dia tidak di-break, dia akan dilanjut ke program kedua dan ini dicetak teman-teman. Oke. Oke, kita praktekkan saja di sini kita harus, 6 itu berikan sebuah angka ke 6 bebas berapa aja 50 misalnya, terus berikan sisa 6 dibagi dengan 3. Nah 6 itu 6, terus kita modulo dengan 3 gitu. Hasilnya hasilnya dimasukkan ke, variabel remainder. Nah di bawahnya kita buat switch. Kalau di instruksi di sebelah kiri teman-teman kalau baca ya, di sini kita disuruh kita masukkan dulu parameternya. Oke, kalau teman-teman lupa bisa klik lihat slide cara penulisan switch yang benar kayak gimana ya. Kita masukkan parameter, atau variabelnya dari sini kita pakai reminder jangan sampai salah tulisan, terus kita kurung kurang ya, terus di enter, apa yang mau dicetak, oh ya ini lupa pakai titik koma, echo dulu ya, sorry, case 0, ketika case-nya 0 maka apa yang terjadi teman-teman ketika case-nya 0 echo-nya adalah sorry kalau di sini ada ini ya, oh ya, di sini bukan kepala tapi sangat beruntung. Echo di sini sangat beruntung. Nah, pakai titik koma jangan lupa, terus pakai break ya. Pastikan pakai break, terus kita case lagi, ketika case-nya 1 atau ketika jadi, modulo itu kan hasil sisa bagi ya, ketika 50 modulo 3 itu hasilnya 0, maka dia sangat beruntung, ketika hasilnya 1, dia beruntung aja ya, tidak ada sangatnya. Nah, kayak gini. Kalau kondisi ketiganya adalah ketika case-nya 2, oh iya ini lupa, jangan lupa kita pakai break ya, echo, sedikit beruntung. Nah, jangan lupa pakai titik koma, terus kita pakai break. Nah, terus di sini kita pakai default. Default, nah default itu ketika tidak memenuhi 3 kondisi di atas maka dia tidak beruntung teman-teman ya. Echo tidak beruntung, jangan lupa pakai break juga. Jadi break ini untuk menghentikan program ketika sudah menemui kondisinya. Kita cek dulu teman-teman. Oke, benar sedikit beruntung ya. Oke, kalau misal saya ganti jadi 10, ini dia akan menjadi tak beruntung karena di modul 3 ya, sisanya 1. Tapi kalau saya ganti jadi 9, dia akan jadi sangat beruntung. Nah, jadi ini sesuai dengan kondisinya. Ketika di modulo hasilnya berapa? 0, 1, 2 atau, tidak beruntung sama sekali. Oke, itu teman-teman ya terkait penggunaan switch dan and or dalam PHP. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fatlor mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.